Baik, selamat malam semuanya. Rekan-rekan kami dari kelompok 5, peminatan MSDM akan melakukan presentasi mengenai sebenarnya proposal kami, yaitu berjudul Kajian Literatur Sistematis tentang Penerapan Kecerdasan Buatan AI dalam Rekrutmen dan Seleksi Karyawan. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Preti Hansita itu, ada saya sendiri Lia Reza, lalu ada Cesarwati dan Prawira Tampu Bolon. Kita masuk ke latar belakang masalah. Lalu, perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan AI dalam pengolahan sumber daya manusia, khususnya rekrutmen dan juga seleksi karyawan. AI digunakan untuk membaca data pelamar, menyaring CV, mencocokkan kualifikasi kandidat, dan mendukung proses wawancara awal. Penggunaan AI sendiri dinilai mampu meningkatkan efisiensi, menghemat waktu dan biaya, serta membantu perusahaan memilih kandidat secara lebih konsisten. Namun, penerapan AI juga menimbulkan kekhawatiran terkait bias algoritmik, kurangnya transparansi, dan kurangnya peran manusia dalam proses seleksi. Penelitian mengenai AI dalam rekrutmen dan seleksi terus berkembang, tetapi hasil penelitian masih tersebar dan belum memberikan gambaran yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan systematic literature review untuk mengkaji perkembangan penelitian, manfaat, tantangan, dan juga peluang penelitian selanjutnya. Berikut identifikasi masalahnya. Yang pertama, penelitian mengenai pemanfaatan AI dalam rekrutmen dan seleksi karyawan terus berkembang, tetapi hasil penelitian masih tersebar sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif. Kedua, temuan terkait manfaat AI dalam rekrutmen dan seleksi masih beragam dan belum dirangkum secara sistematis. Lalu yang ketiga, ada penggunaan AI menimbulkan berbagai tantangan, seperti bias algoritmik, kurangnya transparansi dan isu etika dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, masih terdapat research gap terkait pemanfaatan AI dalam rekrutmen dan seleksi yang perlu diidentifikasi untuk perkembangan penelitian selanjutnya. Berikut ada batasan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, penelitian difokuskan pada pemanfaatan AI dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Tidak membahas penerapan AI pada fungsi MSD dan lainnya, seperti pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karir, dan juga kompensasi. Kedua, literatur yang dikaji dibatasi pada artikel ilmiah periode 2020 sampai 2025. Sumber literatur berasal dari database akademik yang relevan seperti Google Scholar, Scopus, dan database lainnya. Artikel yang digunakan berbahasa Indonesia dan juga Inggris. Lalu penelitian menggunakan metode systematic literature review dengan data sekunder dan penelitian terdahulu tanpa pengumpulan data primer. Berikut kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan penelitian mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada periode 2020 sampai 2025. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja bentuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, apa saja manfaat, tantangan, dan isu etika ditemukan dalam pemanfaatan kecerdasan buatan pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang keempat, apa saja kesenjangan penelitian atau research gap yang masih dapat dikembangkan pada penelitian mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui perkembangan penelitian mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada periode 2020 sampai 2025. Tujuan yang kedua untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Tujuan yang ketiga itu menganalisis manfaat, tantangan, dan isu etika yang muncul dalam pemanfaatan kecerdasan buatan pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang keempat, mengidentifikasi research gap yang masih dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama manfaat teoretis.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait pemanfaatan AI dalam rekrutmen dan seleksi karyawan, dan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya yaitu untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada praktisi SDM dan organisasi mengenai penggunaan AI dalam rekrutmen dan seleksi, termasuk manfaat, tantangan, dan isu yang perlu diperhatikan. Manfaat bagi penelitinya adalah penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai metode SLR dan memperluas pengetahuan tentang perkembangan teknologi dalam bidang MSDM. Baik, selanjutnya masuk ke kajian teori. Yang pertama ada Person Environment Fit Theory. Person Environment Fit Theory menjelaskan tingkat kesesuaian antara karakteristik individu dengan lingkungan kerja. Teori ini berasumsi bahwa perilaku, sikap, dan kinerja seseorang dipengaruhi oleh kesesuaian antara individu dan lingkungan kerjanya. Menurut Christoph Braun, menyatakan bahwa kesesuaian terjadi ketika karakteristik individu dan lingkungan saling melengkapi sehingga meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Dalam perkembangannya terdapat dimensi person job fit, kesesuaian individu dengan ketuntunan pekerjaan, dan person organization fit, kesesuaian individu dengan nilai dan budaya organisasi. Selanjutnya, kajian teori rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen dan seleksi merupakan fungsi utama manajemen sumber daya manusia untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rekrutmen adalah proses menarik pelamar yang memiliki kualifikasi sesuai dengan jabatan yang tersedia. Seleksi merupakan proses penyaringan kandidat melalui tes, wawancara, dan evaluasi untuk menentukan kandidat yang paling sesuai. Tujuan utama proses ini adalah memperoleh karyawan yang kompeten, sesuai pekerjaan, dan mampu beradaptasi dengan organisasi. Perkembangan teknologi digital telah mengubah proses ini dari konvensional menjadi berbasis sistem digital dan AI. Selanjutnya masuk ke kecerdasan buatan artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia seperti mengenali pola, memproses informasi, mempelajari data, dan mendukung pengambilan keputusan. Peran AI dalam organisasi terdapat 4. Yang pertama, mendukung transformasi digital, mengelola data dalam jumlah besar secara cepat, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta membantu pengambilan keputusan berbasis data. AI dalam manajemen sumber daya manusia terdapat 3. Yang pertama, mendukung otomatisasi proses kerja, membantu analisis data SDM, dan mendukung proses rekrutmen dan seleksi. Yang terakhir, tantangan penggunaan AI, yaitu yang pertama, privasi dan keamanan data, transparansi sistem, dan potensi bias algoritmik. Dan selanjutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan AI dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. AI digunakan untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menyaring, dan mengevaluasi kandidat secara lebih efektif dan efisien. Bentuk pemanfaatan AI, yang pertama, resume atau CV screening. Kedua, kandidat matching. Ketiga, chatbot rekrutmen. Keempat, wawancara berbasis AI. Dan yang terakhir, rekomendasi kandidat otomatis. Manfaat penggunaan AI meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, mempercepat penyaringan kandidat, mengurangi beban administratif HR, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Tantangannya, potensi bias algoritmik, kurangnya transportasi sistem, ketergantungan pada kualitas data, dan berkurangnya aspek pertimbangan manusia dalam seleksi. Yang terakhir,
Keadilan organisasional dalam rekrutmen berbasis kecerdasan buatan. Keadilan organisasional merupakan persepsi individu mengenai sejauh mana mereka diperlakukan secara adil dalam organisasi. Dalam konteks rekrutmen dan seleksi, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir seleksi, tetapi juga dengan proses yang digunakan organisasi dalam menilai dan memilih kandidat. Menurut Colquitt, keadilan organisasional terdiri atas keadilan distributif, prosedural, dan interaksional. Dalam rekrutmen berbasis AI, aspek yang paling relevan adalah keadilan prosedural karena berkaitan dengan rekrutmen berbasis AI. Pertama, potensi bias algoritmik, kurangnya transparansi proses pengambilan keputusan, dan risiko diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Penggunaan AI dalam rekrutmen harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat diterima oleh kandidat dan organisasi. Selanjutnya, etika dan bias algoritmik dalam rekrutmen berbasis kecerdasan buatan. Keadilan organisasional merupakan persepsi individu terhadap keadilan dalam proses dan hasil yang diberikan oleh organisasi. Keadilan ini terdiri dari distributif, prosedural, dan interaksional atau perlakuan kepada kandidat. Dalam rekrutmen berbasis AI, isu yang muncul meliputi transparansi sistem, bias algoritmik, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga keadilan dan etika dalam proses seleksi. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Nah, jadi berdasarkan tabel 2.1, diketahui pemanfaatan AI dalam rekrutmen dan seleksi karyawan memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, percepatan penyaringan kandidat, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan berbasis data. Namun, penerapan AI juga menghadapi tantangan berupa bias algoritmik, kurangnya transparansi, serta isu etika dalam proses seleksi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan berbagai temuan penelitian secara komprehensif. Nah, di sini kami ada tabel. Tabel ini merupakan hasil ringkasan penelitian yang relevan penerapan AI dalam rekrutmen. Di sini ada 10 tabel. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikirnya. Jadi penelitian didasarkan pada person environment fit theory yang menekankan kesesuaian individu dengan pekerjaan dan organisasi. Untuk mencapai kesesuaian tersebut, organisasi ini melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Nah, perkembangan teknologi mendorong pemanfaatan AI dalam rekrutmen seleksi. Nah, penggunaan AI memberikan manfaat efisiensi proses rekrutmen, tantangan terkait keadilan dan transparansi, serta isu keetika dan bias algoritmik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan SLR untuk mengidentifikasi perkembangan penelitian AI dalam rekrutmen, bentuk pemanfaatan AI, manfaat AI, tantangan AI, dan juga research gap. Di sini ada kerangka pikir penelitian dari penelitian kami. Selanjutnya ada yang namanya pernyataan penelitian. Nah, di sini kami memiliki 5 pertanyaan. Pertanyaan penelitian yang pertama RQ1 atau yang pertama itu ada RQ1 yang mana bagaimana perkembangan penelitian mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan pada periode 2020 sampai 2025. Lalu pertanyaan kedua, apa saja bentuk pemanfaatan kecerdasan buatan yang digunakan dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Lalu pertanyaan ketiga, apa saja manfaat yang diperoleh organisasi dari penggunaan kecerdasan buatan AI dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Lalu pertanyaan yang keempat, apa saja tantangan, risiko, serta isu etika yang ditemukan dalam penggunaan kecerdasan buatan pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Dan yang terakhir,
Kesenjangan penelitian atau research gap apa saja yang masih dapat diperkembangkan dalam penelitian mengenai pemanfaatan kecerdasan AI dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Yang pertama itu ada jenis atau desain penelitian. Nah, jadi di sini metode penelitian yang kami gunakan adalah SLR atau Systematic Literature Review dengan pendekatan kualitatif, yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, serta mengevaluasi dan serta mensintesis penelitian terkait AI dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, pedoman penelitian kami yaitu mengacu pada Prisma 2020, yang mana tahapan itu ada yang pertama identifikasi, screening, eligibility, serta included. Nah, teknik analisisnya itu kami menggunakan thematic synthesis, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama yang ada. Yang pertama, ada perkembangan penelitian AI, bentuk pemanfaatan AI, manfaat AI, lalu tantangan dan isu etika serta research gap-nya. Lalu protokol SLR, di mana penelitian ini menggunakan protokol Systematic Literature Review atau SLR untuk memastikan proses pencarian, seleksi, serta analisis literatur dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam penelitian ini, proses SLR ini mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for the Systematic Review and Meta-Analysis, yaitu Prisma 2020, yang dikembangkan oleh Page et al. Pada tahun 2021. Nah, tahapan SLR itu yang pertama tadi ada identifikasi, yaitu identifikasi artikel. Lalu yang kedua ada screening, yang dimana melakukan penyaringan artikel. Yang ketiga ini ada eligibility, yang artinya kita melakukan penilaian kelayakan artikelnya. Dan yang keempat ada included studies, yaitu penentuan artikel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada strategi pencarian literatur, yang dimana proses pencarian ini itu dilakukan melalui database ilmiah yang memiliki reputasi baik dan banyak digunakan dalam penelitian akademik, yaitu Scopus dan juga Google Scholar. Nah, pencarian literatur ini dibatasi pada artikel yang diterbitkan pada periode 2020 sampai 2025. Lalu pembatasan tahun dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai perkembangan pemanfaatan AI dalam rekrutmen dan seleksi. Jadi, untuk mencari artikel-artikel tersebut, kita menggunakan yang kata kunci pencariannya. Di sini bisa dilihat di tabelnya, ada yang pertama itu ada artificial intelligence dan recruitment, lalu artificial intelligence and employee selection, ketiga itu ada AI recruitment, ada AI hiring, lalu ada AI in human resource management, keenam ada artificial intelligence dan talent acquisition, dan terakhir adalah AI based recruitment. Lalu yang selanjutnya yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk memastikan artikel yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian, maka ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Bisa kita lihat dari tabel 3.2, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu yang berikutnya, proses seleksi literatur. Pada tahap ini, seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang digunakan benar-benar relevan dengan tujuan penelitian serta memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Adapun tahapan artikelnya, yang pertama identification, artinya pencarian artikel di Scopus dan Google Scholar dan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu screening, seleksi berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, bahasa, dan kesesuaian topik. Yang ketiga yaitu eligibility, evaluasi artikel melalui full text review. Yang terakhir yaitu include, artikel yang memenuhi kriteria yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Lalu yang berikutnya, penilaian kualitas literatur. Memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki relevansi dan kualitas akademik yang memadai. Penilaian kualitas bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Jadi penelitian kualitas dilakukan berdasarkan
beberapa indikator, yaitu yang pertama, kesesuaian topik penelitian dengan fokus kajian mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua, kejelasan tujuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti. Yang ketiga, kejelasan metode penelitian yang digunakan dalam artikel. Yang keempat, kejelasan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan. Yang terakhir, kontribusi penelitian terhadap pengembangan kajian mengenai penggunaan AI dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya rekrutmen dan seleksi. Artikel yang memenuhi indikator tersebut akan dipertahankan untuk proses analisis data. Lalu adapun sumber datanya, yang pertama, penelitian menggunakan data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah. Yang kedua, sumber data diperoleh dari database Scopus dan Google Scholar. Yang ketiga, artikel yang digunakan dipublikasikan pada periode 2020 sampai 2025. Yang keempat, kriteria artikelnya mencakup relevan dengan topik AI dalam rekrutmen dan seleksi karyawan, tersedia dalam bentuk full text, berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Lalu data digunakan untuk menganalisis perkembangan penelitian, bentuk pemanfaatan, manfaat, tantangan, dan research gap AI dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Lalu yang berikutnya, teknik dan analisis data. Adapun metode analisisnya yaitu tematik sintesis dari Thomas dan Harden di tahun 2008. Tahapan analisis datanya meliputi yang pertama, ekstraksi data, mengumpulkan informasi penting dari setiap artikel. Yang kedua, coding, mengidentifikasi konsep-konsep penting yang muncul dalam penelitian. Yang ketiga yaitu theme development, atau mengelompokkan kode menjadi tema-tema utama. Jadi tema yang diharapkan muncul antara lain, yang pertama itu perkembangan penelitian mengenai AI dalam rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, bentuk pemanfaatan AI dalam rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, manfaat penggunaan AI dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, tantangan dan hambatan implementasi AI. Yang kelima, isu etika, keadilan, dan bias algoritma. Yang keenam, peluang pengembangan penelitian pada masa mendatang. Lalu untuk sintesis dan interpretasinya, membandingkan dan mengintegrasikan temuan dari berbagai penelitian. Lalu yang terakhir, identifikasi research gap, menentukan peluang dan kesenjangan penelitian yang masih dapat dikembangkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.